Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Di dunia yang penuh dengan misteri dan keajaiban, es telah menjadi salah satu penjaga rahasia terbesar bumi. Dari puncak gunung yang tertutup salju hingga kedalaman lautan beku, es telah mengawetkan jejak-jejak masa lalu yang menakjubkan dan seringkali mengerikan. Dari bumi kuno yang terawetkan dengan sempurna di pegunungan Andes, hingga sisa-sisa prajurit Perang Dunia I yang membeku di medan perang Eropa. Masing-masing penemuan ini membawa kita lebih dekat pada pemahaman tentang bagaimana manusia hidup, berjuang, dan mati dalam kondisi ekstrim. Mulai dari mumi-mumi kuno yang terpelihara sempurna, hingga sisa-sisa ekspedisi yang hilang di Arktik. Saksikan dan temukan betapa luar biasa dan menakutkannya dunia yang tersembunyi di bawah lapisan es ini. Melalui video ini, kita akan menyelami 14 temuan menakjubkan yang mengungkap detail-detail mengerikan di balik es. Serta bagaimana alam dapat menjadi penjaga yang kejam bagi sejarah manusia. Tapi sebelum masuk ke inti video, kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya ya guys. Penemuan mengerikan reruntuhan pesawat Saeta setelah 26 tahun. Pada tahun 1976, sebuah penerbangan Saeta yang membawa 55 penumpang dan 4 awak pesawat dilaporkan hilang di atas wilayah Ekuador. Pesawat tersebut yang berjenis Vickers Viscount 785D sedang dalam perjalanan ke Quito menuju Cuenca ketika tiba-tiba kehilangan kontak dengan menara pengawas. Pencarian intensif dilakukan, namun pesawat tersebut tidak ditemukan selama 26 tahun. Hingga akhirnya ditemukan pada tahun 2002 di Gunung Chimborazo. Penemuan ini bermula ketika dua pendaki dari klub pendakian Nuevos Horizontes, Pablo Chiquiza dan Flavio Armas, menemukan reruntuhan pesawat di ketinggian 5.310 meter atau 17.420 kaki di gletser Gunung Chimborazo. Mereka tidak sengaja melaporkan penemuan tersebut dan baru pada Februari 2003, tim yang disewa oleh jaringan televisi Teleamazonas naik ke gunung untuk merekam video reruntuhan tersebut dan mengonfirmasi penemuan tersebut. Di lokasi kecelakaan, ditemukan sisa-sisa manusia serta barang-barang pribadi seperti kartu identitas dan surat kabar dari hari ketika pesawat tersebut hilang. Penemuan ini memberikan penutupan bagi keluarga korban yang telah menunggu selama lebih dari 2 dekade untuk mengetahui nasib orang-orang yang mereka cintai. Lokasi kecelakaan tersebut kemudian dinyatakan sebagai kuburan massal dan sisa-sisa korban tidak diambil dari tempat tersebut. Selama bertahun-tahun, banyak teori konspirasi dan spekulasi yang muncul mengenai penyebab hilangnya pesawat ini. Beberapa teori menyatakan kemungkinan adanya pembajakan oleh gerilyawan, sementara yang lain mengaitkan dengan fenomena misterius seperti segitiga Bermuda versi Ekuador. Namun, penemuan reruntuhan pesawat ini akhirnya mengakhiri berbagai spekulasi tersebut. Pengorbanan manusia di puncak Andes, penemuan menyeramkan dari kerajaan Inca. Ritual pengorbanan manusia yang dilakukan oleh kerajaan Inca kuno dikenal sebagai Capacocha. Merupakan salah satu penemuan arkeologis paling menyeramkan yang pernah ditemukan. Praktik ini pertama kali diungkap oleh para arkeolog seperti Johann Reinhardt dan Jose Antonio Cavas pada tahun 1990-an di puncak gunung-gunung di Peru. Ritual ini melibatkan pengorbanan anak-anak yang dipilih karena kecantikan dan kemurnian mereka, dengan tujuan menyenangkan para dewa dan menjaga keseimbangan alam serta kesejahteraan masyarakat Inca. Metode pengorbanan bervariasi, termasuk pencekikan, pukulan di kepala, atau penguburan hidup-hidup saat tidak sadar. Penemuan yang paling terkenal adalah mumi Juanita, seorang gadis muda yang ditemukan di Gunung Ampato pada tahun 1995, memberikan wawasan mendalam tentang ritual ini. Anak-anak yang dikorbankan dalam ritual Capacocha seringkali dihiasi dengan pakaian dan perhiasan mewah, serta ditemani oleh berbagai artefak berharga. Ritual ini tidak hanya memiliki fungsi religius, tetapi juga politis. Sering dilakukan untuk menandai peristiwa penting atau memperkuat kekuasaan Sapa Inca. Analisis bioantropologis menunjukkan bahwa anak-anak yang dikorbankan berasal dari keluarga dengan status sosial tinggi dan diberi makan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengorbanan ini dianggap sebagai bentuk penghormatan tertinggi yang dapat diberikan oleh keluarga kepada para dewa. Kondisi tubuh anak-anak yang ditemukan menunjukkan berbagai metode pengorbanan,
mulai dari trauma fisik yang parah hingga kematian yang lebih damai akibat konsumsi alkohol atau zat-zat lainnya. Kepercayaan Inka menyatakan bahwa anak-anak yang dikorbankan akan menjadi pelayan para dewa atau roh penjaga yang melindungi wilayah tempat mereka dikorbankan. Pengorbanan ini menggambarkan betapa dalamnya hubungan antara manusia dan alam dalam budaya Inka, serta pentingnya menjaga keseimbangan kosmis melalui pengorbanan yang mereka lakukan. Mumi Putri Tidur Rusia, usia 2000 tahun. Penemuan mumi yang dijuluki Putri Tidur di Rusia merupakan salah satu temuan arkeologis yang menarik perhatian dunia. Mumi ini ditemukan oleh sekelompok arkeolog dari Saint Petersburg Institute of History of Material Culture pada bulan Mei tahun 2018 di pesisir bendungan Sayono, Susenskaya, Siberia. Mumi tersebut diperkirakan berusia sekitar 2000 tahun dan diduga merupakan keturunan bangsawan dari suku Hun. Ia ditemukan dengan mengenakan rok yang terbuat dari sutra dan sabuk dengan hiasan batu mulia. Selain itu, mumi ini juga membawa sekantong kacang pinus yang dipercaya akan menjadi perbekalannya di akhirat, serta kotak rias dan kulit pohon betula yang berisi cermin bergaya Cina. Kondisi mumi yang masih sangat awet, termasuk kulitnya yang masih bagus, menjadi hal yang mengejutkan bagi para arkeolog. Dr. Marina Kulinovskaya menjelaskan bahwa mumi ini mengalami proses mumifikasi alami karena makamnya ditutup rapat dengan penutup dari batu. Proses ini membuat dekomposisi tubuh menjadi melambat sehingga mumi dapat terawetkan dengan baik. Penemuan mumi Putri Tidur ini memberikan informasi berharga tentang budaya dan kehidupan suku Hun pada masa itu. Pakaian dan barang-barang yang dikuburkan bersamanya mengisyaratkan bahwa wanita tersebut berasal dari kalangan bangsawan yang dihormati. Penemuan ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa perubahan iklim yang menyebabkan pencairan es abadi justru mengungkap peninggalan arkeologi yang selama ini tersembunyi. Penemuan bangkai pesawat militer Amerika Serikat di Gletser, Alaska setelah 60 tahun hilang. Pada tanggal 22 November 1952, sebuah pesawat angkut militer Amerika Serikat Douglas C-124 Globemaster II mengalami kecelakaan tragis di pegunungan Alaska. Pesawat yang membawa 52 anggota militer ini terbang dari Pangkalan Angkatan Udara McChord di Washington menuju Pangkalan Angkatan Udara Elmendorf di Anchorage, Alaska. Dalam kondisi cuaca buruk dengan kabut tebal dan salju yang berputar, pesawat tersebut menabrak sisi Gunung Gannet pada ketinggian 9.629 kaki, menewaskan semua penumpang dan awak di dalamnya. Upaya pencarian segera dilakukan, namun kondisi cuaca yang ekstrim dan medan yang sulit membuat tim penyelamat tidak dapat mencapai lokasi kecelakaan. Setelah beberapa hari, pencarian dihentikan karena pesawat telah tertutup salju tebal dan tidak dapat ditemukan. Setelah hampir 60 tahun, lokasi kecelakaan tersebut tetap menjadi misteri, terkubur di bawah lapisan es dan salju yang terus bergerak. Pada tahun 2012, sebuah tim dari Garda Nasional Alaska yang sedang melakukan misi pelatihan menemukan puing-puing pesawat di Gletser Colony, sekitar 14 mil dari titik awal kecelakaan. Penemuan ini memicu operasi tahunan yang dikenal sebagai Operasi Gletser Colony, yang melibatkan berbagai unit militer untuk mencari dan mengidentifikasi sisa-sisa korban kecelakaan. Hingga saat ini, 40 dari 52 anggota militer yang tewas telah berhasil diidentifikasi, memberikan akhir yang membahagiakan bagi keluarga yang telah menunggu selama puluhan tahun. Kepala mumi perempuan dari Zeleniar mengungkap praktik penguburan abad pertengahan. Penemuan kepala mumi perempuan yang terawetkan dengan baik pada tahun 2017 di situs pemakaman Zeleniar, Rusia, telah mengungkapkan praktik penguburan maju dari budaya abad pertengahan. Kepala mumi ini ditemukan dalam kondisi yang sangat baik dengan rambut dan alis yang masih utuh, berkat permafrost dan penggunaan tembaga yang ditempatkan di wajahnya. Penemuan ini memberikan wawasan baru tentang status sosial dan kemungkinan signifikansi ritual dari individu tersebut. Kepala mumi ini ditemukan oleh tim ilmuwan dari Institut Masalah Pengembangan Utara SBRASM di situs pemakaman Zeleniar, Rusia, yang berada di daerah Cisularian di Yamalo-Nenets Autonomous Okrug di utara Siberia Barat, Rusia. Situs ini terletak di sebuah pulau dataran banjir yang berjarak sekitar 40 km dari kota Salekhardt. Mereka memperkirakan bahwa perempuan ini berusia sekitar 35 tahun saat meninggal.
sekitar 900 tahun yang lalu. Meski telah berusia sekitar 900 tahun, mumi perempuan ini masih memiliki rambut dan alis yang utuh. Hal ini sangat langka dan menakjubkan mengingat usianya yang sangat tua. Biasanya, rambut dan alis akan hancur seiring waktu pada mumi lainnya. Wajah mumi perempuan ini masih terlihat jelas dengan gigi yang tidak bernoda. Kondisi wajah yang masih terjaga dengan baik ini jarang ditemukan pada mumi seusianya. Tubuh mumi perempuan ini dilapisi dengan plat tembaga. Para peneliti menduga, tembaga yang memiliki sifat antimikroba digunakan untuk mengawetkan tubuhnya. Teknik pengawetan dengan tembaga ini berbeda dengan teknik mumifikasi tradisional di Mesir atau Amerika Selatan. Penemuan ini sangat penting karena sebelumnya, semua penguburan yang ditemukan di situs Zeleniar hanya terdiri dari pria dan anak-anak. Alexander Gusev dari Pusat Penelitian Arktik Rusia menyatakan bahwa penemuan ini mengungkap konsep mereka tentang situs pemakaman ini. Selain itu, perempuan ini ditemukan dengan cincin perunggu di dekat tengkoraknya yang dibungkus dengan kulit binatang dan kulit kayu birch, menunjukkan adanya elemen status dan ritual dalam penguburannya. Penemuan tubuh George Mallory yang mengungkap sejarah tragis pendakian Everest. Pada tanggal 1 Mei 1999, tubuh George Mallory, seorang pendaki gunung asal Inggris yang hilang saat mencoba mencapai puncak Gunung Everest pada tahun 1924, ditemukan di lereng utara gunung tersebut. Penemuan ini dilakukan oleh tim ekspedisi yang dipimpin oleh Konrad Anker. Mallory ditemukan dalam kondisi yang cukup terawat, meskipun sebagian besar pakaiannya telah membusuk akibat waktu yang lama. Tubuhnya ditemukan pada ketinggian sekitar 8.200 meter dengan posisi yang menunjukkan bahwa ia mungkin telah jatuh dari ketinggian yang signifikan. Penemuan tubuh Mallory memicu minat baru terhadap sejarah ekspedisi Everest, terutama mengenai nasib Mallory dan rekannya, Andrew Irvine, yang juga hilang dalam ekspedisi tersebut. Irvine sendiri belum ditemukan hingga saat ini, namun kapak es yang diyakini miliknya ditemukan sekitar 800 kaki di atas lokasi tubuh Mallory. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa keduanya mungkin terikat satu sama lain saat jatuh atau Mallory memotong tali pengikat sebelum jatuh. Selain tubuhnya, beberapa barang milik Mallory juga ditemukan, termasuk altimeter, pisau saku, dan kacamata salju. Namun, kamera yang dibawa Mallory yang diharapkan dapat memberikan bukti apakah mereka berhasil mencapai puncak tidak ditemukan. Para ahli dari Kodak menyatakan bahwa jika kamera tersebut ditemukan, film di dalamnya kemungkinan masih bisa dikembangkan. Meskipun beberapa ekspedisi terbaru untuk mencari kamera tersebut belum membuahkan hasil. Penemuan tubuh Mallory juga menimbulkan pertanyaan baru mengenai apakah ia dan Irvine berhasil mencapai puncak sebelum mereka meninggal. Beberapa bukti tidak langsung seperti kacamata salju yang ditemukan di saku Mallory menunjukkan bahwa ia mungkin sedang turun saat malam hari ketika ia jatuh. Selain itu, foto istrinya yang ia rencanakan untuk ditinggalkan di puncak tidak ditemukan di tubuhnya, yang mungkin menunjukkan bahwa ia telah mencapai puncak dan meninggalkan foto tersebut di sana. Siberian Ice Maiden, mumi abad ke-5 sebelum Masehi yang mengungkap penggunaan ganja untuk pengobatan. Penemuan Siberian Ice Maiden pada tahun 1993 di dataran tinggi Ukok, Pegunungan Altai, Rusia, merupakan salah satu temuan arkeologis paling menakjubkan abad ke-20. Mumi wanita ini yang diperkirakan berusia sekitar 2.500 tahun ditemukan dalam kondisi yang sangat terawat berkat permafrost yang membukukan tubuhnya. Wanita ini, yang dikenal sebagai Putri Ukok atau Siberian Ice Maiden, memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan dan budaya masyarakat Pazyryk, sebuah suku nomaden yang hidup di wilayah tersebut pada abad ke-5 sebelum Masehi. Siberian Ice Maiden ditemukan dalam sebuah makam kayu yang dikelilingi oleh 6 kuda yang dikorbankan, menunjukkan status sosialnya yang tinggi. Di dalam makamnya ditemukan berbagai artefak termasuk pakaian dari sutra dan wol, perhiasan, dan barang-barang rumah tangga. Salah satu temuan yang paling menarik adalah adanya bekas tato di tubuhnya yang menggambarkan hewan-hewan mitologis dan menunjukkan pentingnya tato dalam budaya Pazyryk sebagai simbol status dan spiritual. Penelitian lebih lanjut terhadap mumi ini mengungkapkan bahwa Siberian Ice Maiden menderita kanker payudara, yang kemungkinan besar menjadi penyebab kematiannya. Analisis terhadap sisa-sisa tubuhnya menunjukkan adanya tumor yang telah menyebar dan ini menjadikannya salah satu kasus kanker tertua yang diketahui dalam sejarah manusia.
Penemuan ini memberikan wawasan penting tentang prevalensi dan dampak penyakit ini pada masyarakat kuno. Selain itu, ditemukan bukti bahwa Siberian Ice Maiden menggunakan ganja untuk mengobati rasa sakit yang disebabkan oleh kanker. Dalam makamnya, ditemukan wadah kecil yang berisi daun, bunga, dan biji ganja. Penggunaan ganja sebagai obat penghilang rasa sakit menunjukkan pengetahuan medis yang cukup maju dari masyarakat Pazyryk dan memberikan bukti awal tentang penggunaan tanaman ini dalam pengobatan tradisional. Penemuan Otzi, kisah tragis manusia prasejarah yang membeku di pegunungan Alpen. Pada tanggal 19 September 1991, dua turis Jerman yang sedang mendaki di pegunungan Alpen Otzal yang berbatasan dengan Austria dan Italia menemukan sisa-sisa mayat yang membeku. Mayat tersebut yang kemudian dikenal sebagai Otzi the Iceman, terawetkan dengan sangat baik oleh es sehingga tubuh, pakaian, dan peralatannya tidak pernah membusuk. Penemuan ini segera menarik perhatian ilmuwan dan arkeolog di seluruh dunia karena memberikan wawasan yang luar biasa tentang kehidupan manusia prasejarah pada zaman tembaga sekitar 3300 sebelum Masehi. Otzi adalah mumi manusia tertua yang diawetkan secara alami di Eropa. Tubuhnya ditemukan dalam posisi tengkurap dengan lengan kiri tertekuk di bawah dagu, menunjukkan bahwa ia mungkin telah berusaha melindungi dirinya saat kematiannya. Analisis radiokarbon mengungkapkan bahwa Otzi hidup sekitar 5.300 tahun yang lalu. Penemuan ini memberikan gambaran yang sangat rinci tentang kehidupan sehari-hari manusia prasejarah, termasuk pakaian, peralatan, dan makanan yang mereka konsumsi. Penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa Otzi mengalami kematian yang penuh kekerasan. X-ray dan CT scan yang dilakukan pada tahun 2001 menunjukkan adanya ujung anak panah di bahu kirinya, yang kemungkinan besar menyebabkan kematian akibat pendarahan hebat. Selain itu, terdapat luka dalam di tangan kanannya yang menunjukkan adanya pertempuran jarak dekat sebelum kematian. Luka-luka ini bersama dengan bukti lain seperti serbuk sari di sistem pencernaannya menunjukkan bahwa Otzi mungkin sedang melarikan diri atau mengejar seseorang sebelum akhirnya tewas. Selain luka-luka yang menunjukkan kematian yang penuh kekerasan, tubuh Otzi juga mengungkapkan banyak informasi tentang kondisi kesehatannya. Ia menderita berbagai penyakit seperti artritis, penyakit gusi, dan infeksi parasit. Analisis genetik menunjukkan bahwa Otzi memiliki mata coklat, kulit gelap, dan kecenderungan genetik terhadap penyakit jantung. Ia juga diketahui tidak toleran terhadap laktosa yang umum pada populasi manusia prasejarah. Penemuan Otzi juga memberikan wawasan tentang teknologi dan budaya pada zaman tembaga. Ia ditemukan dengan berbagai peralatan termasuk kapak tembaga, pisau batu, dan busur serta anak panah. Pakaian yang dikenakannya terbuat dari kulit dan bulu binatang, menunjukkan keterampilan dalam pembuatan pakaian dan peralatan dari bahan alami. Penemuan ini menunjukkan bahwa masyarakat pada masa itu sudah memiliki teknologi yang cukup maju untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras. Otzi kini dipamerkan di Museum Arkeologi Tyrol Selatan di Bolzano, Italia, di mana ia menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya. Mumi ini disimpan dalam sel dingin khusus yang meniru kondisi es yang telah mengawetkannya selama ribuan tahun. Penemuan sisa-sisa ekspedisi Andre yang membeku di Kutub Utara setelah 33 tahun. Pada tahun 1897, sebuah ekspedisi ambisius yang dipimpin oleh insinyur dan balonis Swedia Salomon August Andre berangkat dari Svalbard dengan tujuan mencapai Kutub Utara menggunakan balon hidrogen. Ekspedisi ini didukung oleh pemerintah Swedia dan tokoh-tokoh terkenal seperti Raja Oscar II dan Alfred Nobel. Andre ditemani oleh dua rekan senegaranya, Niels Tinderberg, seorang fotografer dan fisikawan, serta Knut Frankel, seorang insinyur. Namun perjalanan ini segera berubah menjadi tragedi ketika balon mereka atau Omen sang elang kehilangan gas hidrogen dan jatuh di atas es Arktik setelah hanya 2 hari terbang. Setelah jatuh, ketiga anggota ekspedisi tersebut terpaksa melakukan perjalanan darat yang sangat sulit melintasi es yang bergerak. Mereka tidak dipersiapkan dengan baik untuk kondisi ekstrim ini, dan peralatan mereka tidak memadai untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras tersebut. Mereka menghadapi berbagai tantangan termasuk suhu yang sangat dingin, angin kencang, dan medan yang sulit. Meskipun mereka berusaha keras untuk mencapai tempat yang lebih aman, mereka akhirnya terdampai di Pulau Kvitoya yang terpencil di Kepulauan Svalbard. Selama lebih dari 3 dekade,
nasib ekspedisi Andre tetap menjadi misteri besar. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka hingga tahun 1930, ketika sebuah kapal pemburu anjing laut Norwegia secara kebetulan menemukan sisa-sisa camp mereka di Pulau Kuvitoya. Penemuan ini termasuk mayat ketiga anggota ekspedisi, serta berbagai artefak seperti buku harian, peralatan, dan gulungan film fotografi yang diambil oleh Sternberg. Foto-foto ini memberikan gambaran yang mendalam tentang perjuangan mereka di es Arktik. Foto-foto yang ditemukan menunjukkan kondisi yang mengerikan dan perjuangan sehari-hari yang dihadapi oleh Andre dan teman-temannya. Salah satu foto yang paling terkenal adalah gambar Andre dan Frankel yang berdiri di samping balon yang jatuh, dengan ekspresi kelelahan dan keputusasaan di wajah mereka. Foto-foto ini bersama dengan catatan harian mereka mengungkapkan betapa sulitnya perjalanan mereka dan bagaimana mereka berjuang untuk bertahan hidup di lingkungan yang sangat tidak bersahabat. Penyebab pasti kematian mereka masih menjadi bahan spekulasi. Beberapa teori yang diajukan termasuk keracunan vitamin A dari hati beruang kutub, trikionis dari daging yang tidak dimasak dengan baik, keracunan karbon monoksida, dan hipotermia. Namun tidak ada satupun teori yang dapat menjelaskan secara pasti apa yang menyebabkan kematian mereka. Yang jelas, penemuan ini menyoroti betapa berbahayanya eksplorasi kutub pada masa itu dan bagaimana ambisi manusia seringkali berbenturan dengan kekuatan alam yang tak terduga. Evakuasi jenazah pendaki anggota ekspedisi Pico de Orizaba tahun 1959. Penemuan jenazah pendaki yang telah menjadi mumi di Gunung Pico de Orizaba, Meksiko, merupakan salah satu penemuan paling menyeramkan dalam sejarah pendakian gunung. Gunung ini merupakan gunung tertinggi di Meksiko dan ketiga tertinggi di Amerika Utara. Memiliki beberapa gletser yang merupakan gletser terbesar di Meksiko. Kisah ini bermula dari ekspedisi tahun 1959, ketika 3 anggota tim dilaporkan hilang setelah badai salju hebat. Setelah lebih dari 5 dekade, pada akhir Februari 2015, 2 jenazah yang telah menjadi mumi ditemukan oleh sekelompok pendaki lokal di lereng gunung. Penemuan ini mengungkap sebagian misteri yang telah lama menyelimuti nasib para pendaki yang hilang tersebut. Kondisi jenazah yang ditemukan sangat mengerikan sekaligus menakjubkan. Tubuh-tubuh tersebut terpelihara dengan sangat baik oleh suhu ekstrim dan kondisi kering di ketinggian gunung, mengalami proses mumifikasi alami selama lebih dari 5 dekade. Pakaian dan perlengkapan yang masih melekat pada tubuh mereka memberikan petunjuk penting untuk proses identifikasi. Penemuan ini menarik perhatian internasional dengan spekulasi bahwa jenazah-jenazah tersebut adalah milik 2 dari 3 pendaki Meksiko yang hilang dalam longsor salju pada tahun 1959. Karakteristik unik dari penemuan ini terletak pada kondisi jenazah, lokasi, dan cara penemuannya. Fakta bahwa jenazah-jenazah ini ditemukan pada ketinggian yang berbeda dan dalam kondisi relatif utuh setelah lebih dari 5 dekade menunjukkan betapa ekstrimnya kondisi di Pico de Orizaba. Proses evakuasi jenazah dari gunung merupakan operasi yang sangat menantang dan berbahaya. Tim penyelamat harus berjuang melawan cuaca buruk dan medan yang sulit. Rencana evakuasi melibatkan membawa jenazah ke kantor Kejaksaan Puebla untuk melakukan tes DNA guna mengonfirmasi identitas mereka. Temuan mengerikan dari Perang Dunia I, mayat prajurit terbeku di gletser Alpen. Perubahan iklim yang menyebabkan mencairnya gletser di pegunungan Alpen telah mengungkapkan sisa-sisa tentara dan artefak dari Perang Dunia I. Di antara temuan yang paling mengerikan adalah mayat-mayat yang terawetkan dengan baik dari para prajurit yang tewas dalam pertempuran. Di desa kecil Peyo, Italia, tubuh-tubuh mumi dari 2 prajurit muda Austria ditemukan dengan lubang peluru di tengkorak mereka, memberikan gambaran yang mengerikan tentang kekerasan yang terjadi di medan perang yang dikenal sebagai Perang Putih. Perang Putih yang berlangsung antara tahun 1915 dan 1918 adalah salah satu front paling berbahaya dalam Perang Dunia I. Tentara Italia dan Austria tidak hanya harus bertempur satu sama lain, tetapi juga melawan suhu yang sangat dingin dan bahaya longsoran salju. Banyak prajurit yang tewas bukan karena pertempuran, tetapi karena kondisi lingkungan yang ekstrim seperti hipotermia dan longsoran salju. Selain mayat, gletser yang mencair juga mengungkapkan berbagai artefak yang memberikan wawasan tentang kehidupan sehari-hari para prajurit di medan perang. Di dalam gua-gua perlindungan yang ditemukan di Gunung Scorluzzo, para peneliti menemukan tempat tidur jerami, pakaian, makanan kaleng, dan surat-surat yang ditinggalkan oleh prajurit Austria.
Artefak-artefak ini menggambarkan kondisi kehidupan yang sangat sulit dan kelaparan yang dialami oleh para prajurit. Penemuan mayat-mayat dan artefak-artefak memberikan kesempatan bagi keluarga prajurit yang hilang untuk akhirnya mengetahui nasib orang-orang yang mereka cintai. Beberapa dokumen yang ditemukan bersama mayat-mayat telah memungkinkan identifikasi dan pemulangan sisa-sisa prajurit kepada keluarga mereka untuk pemakaman yang layak. Penemuan panah dari zaman besi di Norwegia. Panah ini ditemukan oleh arkeolog glasial dari program Secrets of the Ice di pegunungan Jotunheimen, Norwegia. Penemuan ini sangat penting karena panah tersebut masih memiliki kepala panah besi yang utuh, pembungkus sinew atau ligamen hewan yang digunakan sebagai bahan untuk membuat busur panah atau mengikat komponen-komponen panah dari bulu fletching yang aerodinamis, yang biasanya sulit untuk dipertahankan seiring berjalannya waktu. Panah sepanjang 80 cm ini ditemukan selama survei pada tahun 2019 di lokasi yang tidak diungkapkan di pegunungan Jotunheimen. Menurut Lars Pilo, arkeolog dari Departemen Warisan Budaya Inlandet County Council dan kodirektor dari program Glacier Arkeologi, panah ini adalah yang paling terawat yang pernah mereka temukan. Pembungkus sinau di bagian depan poros panah masih terbungkus erat dan tetap pada tempatnya, menunjukkan bahwa panah ini dirancang untuk mengurangi risiko patah saat terkena dampak. Kondisi bulu fletching yang masih utuh pada panah ini sangat jarang ditemukan. Biasanya, bulu yang membantu mengarahkan panah dalam penerbangan akan membusuk seiring waktu. Namun, dalam kasus ini, bulu tersebut masih terjaga dengan baik, memberikan gambaran yang jelas tentang teknik pembuatan panah pada masa itu. Para arkeolog berharap dapat menentukan jenis burung dari mana bulu tersebut berasal, serta hewan apa yang menyediakan sinew untuk panah ini. Kecelakaan pesawat Dakota di Gletser, Italia. Pesawat C-53 Dakota yang juga dikenal sebagai Douglas C-47 Skytrain merupakan pesawat angkut militer yang dirancang untuk kebutuhan transportasi selama Perang Dunia II. Pesawat ini memiliki karakteristik unik seperti sayap rendah dan kemampuan untuk mendarat di landasan terbatas. Salah satu peristiwa menarik terkait pesawat ini adalah kecelakaan yang terjadi pada 18 November 1946. Ketika C-53 Skytrooper jatuh di Gletser Gauli, Swiss saat terbang dari Tulln, Austria menuju Pisa, Italia. Kecelakaan tersebut disebabkan oleh cuaca buruk yang mengakibatkan pesawat kehilangan orientasi dan menabrak Gletser pada ketinggian 3.350 meter. Di dalam pesawat terdapat 8 penumpang termasuk 2 perwira tinggi angkatan bersenjata Amerika Serikat serta 4 wanita dan seorang anak. Meskipun pesawat mengalami kerusakan parah, semua penumpang selamat dengan hanya 1 orang mengalami cedera serius. Tim pencarian dan penyelamatan segera dikerahkan setelah kecelakaan. Pesawat Lancaster dari Angkatan Udara Kerajaan Inggris berhasil menemukan lokasi kecelakaan setelah pencarian yang melelahkan. Penemuan ini menjadi titik awal bagi pengembangan metode penyelamatan di Gunung Alpen yang kemudian menjadi model bagi operasi penyelamatan di daerah terpencil. Operasi penyelamatan dimulai pada 22 November 1946 ketika 2 tentara Swiss mencapai lokasi kecelakaan setelah pendakian selama 13 jam. Mereka menemukan penumpang yang selamat dan menunggu hingga keesokan harinya untuk melakukan evakuasi karena cuaca buruk. Pada 23 November, 2 pesawat Vieseler-Storch dari Angkatan Udara Swiss berhasil mendarat dan mengevakuasi semua orang yang terlibat. Kecelakaan C-53 Dakota di Gletser Gauli tidak hanya menjadi peristiwa tragis, tetapi juga menandai kemajuan dalam teknik penyelamatan di medan pegunungan. Penemuan kapal HMS Investigator. Penemuan kapal HMS Investigator merupakan salah satu penemuan paling menarik dalam sejarah eksplorasi Arktik, terutama terkait dengan ekspedisi Sir John Franklin yang hilang. Kapal ini dibeli oleh Angkatan Laut Inggris pada tahun 1848 untuk mencari Franklin dan krunya yang hilang saat berupaya menemukan jalur barat laut. HMS Investigator terjebak dalam es dan ditinggalkan pada tahun 1853 menjadi saksi bisu dari upaya pencarian yang berlangsung selama bertahun-tahun. Kapal ini menjadi bagian dari kisah tragis ekspedisi Franklin, di mana Franklin dan 128 awaknya dinyatakan hilang setelah terjebak di es pada tahun 1846. HMS Investigator memiliki karakteristik yang unik sebagai kapal penemuan. Kapal ini dirancang untuk menjelajahi wilayah yang belum dipetakan di Arktik, dilengkapi dengan teknologi navigasi yang canggih untuk zamannya.
Meskipun tidak sekuat kapal-kapal modern, investigator mampu bertahan dalam kondisi ekstrim di lautan es. Kapal ini memiliki panjang sekitar 50 meter dan dilengkapi dengan beberapa peralatan ilmiah untuk mendukung penelitian selama ekspedisi. Penemuan HMS Investigator pada tahun 2010 oleh tim arkeolog Kanada menandai momen penting dalam sejarah maritim. Kapal ini ditemukan di Selat Victoria di dekat Pulau King William, setelah terjebak dalam es selama lebih dari 150 tahun. Penemuan ini memberikan wawasan baru tentang kondisi yang dihadapi oleh pelaut pada masa itu dan memperkaya pengetahuan kita tentang sejarah eksplorasi Arktik. Penemuan HMS Investigator tidak hanya memberikan informasi tentang kapal itu sendiri, tetapi juga tentang nasib para pelaut yang terlibat dalam ekspedisi tersebut. Banyak artefak yang ditemukan di sekitar lokasi kapal memberikan gambaran tentang kehidupan di atas kapal dan tantangan yang dihadapi oleh para pelaut.